Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, alhamdulillah, dalam keadaan tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan sedikit untuk merenungi kembali bagaimana kita menyikapi, menghadapi berbagai keadaan rohaniah kita. Jadi melihat diri kita, melihat bagaimana sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dengan tema belajar menerima ketentuan Allah. Bahwa kita tahu bahwa hidup ini memang akan silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari akan dipergilirkan oleh Allah kepada kamu sekalian. Ada saat kita sedang menghadapi kesenangan, saat yang lain kita akan menghadapi kesusahan. Dan itu adalah memang sudah menjadi sunnatullah, bagian dari kehidupan ini. Maka salah satu komponen dalam keimanan kita adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hendaknya kamu sekalian beriman kepada ketentuan Allah. Yang senang atau tidak senang, ketentuan Allah harus diterima. Persoalannya seringkali muncul ketika seseorang menghadapi kesulitan. Kalau kesenangan semua orang bisa, tapi menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan itu seringkali seseorang terguncang dengan keadaan. Apalagi ada orang-orang yang memang tidak menyiapkan diri tentang keadaan yang semacam itu. Dia dibesarkan dalam kesenangan dan hingar-bingar dengan kemewahan, dengan segala tercukupi keadaan. Ketika datang badai yang menerpa ke dirinya, maka terjadi keguncangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin atau mukminat idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika apabila telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan ketetapan, suatu ketetapan itu akan masih ada dia berpaling
dari segala apa yang dihadapinya. Ingat, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sampai Allah mengingatkan, kalau engkau tidak menerima tentang apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bagian dari kedurhakaanmu kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedurhakaan kepada Allah itu faqad dhalla dhalalan mubina, maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana kemudian kita agar bisa ridho, bisa menerima tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada 3 sikap yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama, bahwa yakinlah apa yang ditetapkan Allah bagi dirimu adalah hal yang terbaik. Jadi takdir Allah, ketetapan Allah bagi manusia itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang buruk, sementara Allah itu adalah zat yang maha baik. Maka apapun yang diberikan Allah adalah kebaikan adanya. Memang seringkali maka Allah juga ingatkan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau sukai malah mendatangkan keburukan bagi dirimu, dan bisa jadi sesuatu yang tidak engkau sukai malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Seringkali ini hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika seseorang mendapatkan kedudukan, jabatan tertentu, syukuran sana sini dan lain sebagainya, ujungnya dia masuk penjara. Ternyata kedudukan, kekuasaan yang diterima itu malah menghantarkan dirinya, bukan mendapatkan kemuliaan tapi keburukan bagi dirinya. Bisa jadi seseorang diberikan sakit, penyakit oleh Allah, tapi malah mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Begitu sakit dia banyak istighfar, begitu sakit dia banyak bertobat, dia nggak kemana-mana, ngaji, zikir malah. Jadi ternyata malah semua itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Maka disinilah kita harus selalu, Rasulullah mengingatkan, harus selalu husnudzon ilallah. Jadi harus selalu berbaik sangka kepada Allah, karena ini kuncinya, kata Rasulullah. Dalam hadis qudsi Rasulullah nyatakan, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya Allah berada di atas persangkaan hambanya. Hambanya menyangka apa kepada Allah atas apa yang sedang dialami atau yang diterima. Kalau dia merasa itu adalah bahwa ini adalah bagian kasih sayang Allah, maka kasih sayang Allah yang akan diberikan. Tapi kalau orang kemudian merasa ini Tuhan gak adil ini, masa saya itu sudah ibadah kurang apa, baca Quran hatam seminggu 2 kali, mosok masih begini juga. Nah, jadi maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man asbaha li umurid dunya khazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan yang sedih dengan urusan duniawinya, maka di pagi itulah dia sedang faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dia sedang membenci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan. Jadi memang
Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga nyatakan bahwa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang bangun di pagi hari lantas mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, wa huwa yashku dhiqal ma'asi fa ka'annama yashku rabbah. Jadi mengadukan kesulitan, kesusahan kepada orang lain, maka fa ka'annama yashku rabbah, maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya. Maka inilah yang disebut syikayah. Rasulullah itu melarang kita untuk merajuk ya, kita mengadukan ini Tuhan ini gimana sih, ini saya ini kurang apa dan lain sebagainya, atau ini hidup saya kok kayak gini ya dan lain sebagainya. Mengadulah kepada Allah. Kalau mengadu kepada Allah nggak apa-apa, tapi kalau kita mengadu kepada selain Allah seakan-akan, maka Rasulullah menyebutkan faka'annama yashku rabbah, seakan-akan engkau itu sedang mengadukan Tuhanmu kepada makhluknya, di mana makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengar dulu ada kalimat takdir memang kejam. Gak ada, takdir itu bukan kejam. Takdir itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada hambanya, dan itu yang terbaik bagi dirinya. Maka ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-11 Allah nyatakan, apa saja ma asaba min musibah illa biiznillah, musibah apapun, keadaan yang tidak kita sukai apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Maka tidak ada sesuatu kejadian yang terlepas dari campur tangan Allah, itu enggak ada. Semua yang terjadi pasti ada campur tangannya Allah. Nah, maka tadi harus selalu membangun husnudzon ilallah. Wa may yu'min billah, maka siapa yang meyakini bahwa itu ada campur tangannya Allah, ini ketetapan Allah yang terbaik, maka yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah akan memberikan kekuatan kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nabiullah Ayub alaihissalam ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bertubi-tubi dan berujung pada penyakit yang mendera bagi dirinya sampai dia tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ayub? Anni masyannad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang memberikan sesuatu yang tidak aku sukai ini, tapi aku yakin wa anta arhamur rahimin, Engkau itu zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana tidak, Nabiullah Ayub alaihissalam ketika diprotes oleh syaitan menghadap kepada ya Allah, pantas saja Nabi Ayub itu dia senantiasa bersyukur, senantiasa beribadah kepadamu. Apa yang kurang dari dia? Engkau berikan semuanya, anak iya, harta iya. Tetapi Allah ingin menunjukkan enggak. Ya, Nabi Ayub itu hambaku yang baik memang. Coba Engkau ya Allah. Akhirnya anaknya sakit dan meninggal satu persatu. Dalam satu riwayat itu anaknya 5 meninggal. Ya, terus setan datang, hei Ayub, Tuhanmu sudah nggak suka dengan kamu. Kenapa? Iya, buktinya apa yang telah engkau miliki, anak-anakmu sudah
diambil sama Tuhan. Ya, Nabi Ayub hanya mengatakan, ini semuanya datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah. Anak-anakku ini datang dari Allah. Kalau Allah ambil, ya sudah. Masih ada ya Allah dia nikmatnya, ya. Harta bendanya dijadikan oleh Allah dalam satu kejadian, akhirnya terbakar habis. Setan datang lagi, Ayub, Tuhanmu benar-benar sudah marah, sudah nggak suka sama kamu. Enggak. Kenapa? Harta bendamu sudah diambil lagi sama Tuhan. Ya, ini juga titipan dari Allah. Kalau ambil, ya alhamdulillah. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap mengatakan, ini datang dari Allah dan ini akan kembali kepada Allah. Masih ada ya Allah, ya masih punya pasangan yang setia. Akhirnya diberikan penyakit dan nggak berdaya apa-apa Nabi Ayub alaihissalam. Kisah ini pasti sudah populer dengan kita, tapi untuk mengingatkan kembali bahwa kejadian demi kejadian itu adalah pasti ada hikmah di balik keadaan itu. Akhirnya Nabi Ayub, ya istri yang selalu mendampinginya. Ini tadi barusan saya dengar dari Pak Mukhlis, ini istri beliau sudah 3 bulan yang lalu telah pulang ke rahmatullah. Ya, saya ikut, kita hadiahkan suratul Fatihah, mudah-mudahan almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah. Al-Fatihah. Pak Mukhlis. Nah, Nabiullah Ayub alaihissalam, istrinya yang senantiasa mendampinginya, tiba-tiba meninggalkannya. Ya, kata Nabi Ayub, wah ini istriku sudah nggak setia. Saya berjanji kalau nanti saya sudah sihat kembali, saya akan rajam, saya akan pukul 100 kali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah setelah itu Nabi Ayub tetap saja, anni masanni dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau kita sedang menghadapi sakit itu, yang kita minta kepada Allah itu, ya arhamar rahimin, ya rahmanu ya rahim, ya Allah, Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Maka Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemudahan. Dan ya ini seorang nabi, ya begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan langsung kemudahan. Begitu disuruh menggerakkan badannya, memancar air dari bagian itu, dan akhirnya digunakan untuk membersihkan, diminumnya, dan sembuh total kembali. Setidaknya kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Proses penyembuhannya menjadi mudah, mungkin proses, ya ada saja obatnya yang ketemu dan lain sebagainya, dokternya pas dan lain sebagainya. Ada saja yang menjadikan Allah berikan kemudahan. Maka wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang meyakini atas kehendak Allah itu, maka Allah akan kuatkan hatinya. Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Yang kedua, agar kita bisa ridho dan bisa menerima tentang apa yang ditentukan oleh Allah, yakinlah bahwa Allah memberikan beban kepada seseorang itu sudah diukur sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Allah sudah mengukur semuanya. Jadi lagi-lagi kita harus senantiasa ya, membangun kesadaran diri, yakin bahwa ini pasti saya bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang mereka tidak mampu untuk menanggungnya. Maka semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa setiap keadaan atau kesulitan apapun pasti ada kemudahannya.
ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap kali menciptakan kesulitannya, Allah juga sekaligus menyandingkan kemudahannya. Jadi setiap kali Allah berikan ujian, cobaan, Allah juga sudah berikan jalan keluarnya. Hanya kadang-kadang ini sudah sama-sama diciptakan oleh Allah berdampingan. Fa inna ma'al usri yusra, tapi seringkali berdampingannya itu ada durasi waktu yang berbeda. Ini masalahnya manusia ini kalau sedang menghadapi kesenangan, waktu yang lama itu kayaknya merasa baru sebentar. Kasih kenikmatan kesenangan 5 tahun, wah udah merasa sebentar. Tambah lagi merasa sebentar, masih merasa sebentar aja padahal sudah sekian lama. Beda kalau seseorang menerima kesulitan, kesusahan, baru sebentar aja udah merasanya kayaknya udah lama sekali. Nah, maka ya durasi waktu yang berbeda, tapi yakinlah bahwa sudah menjadi sunnatullah, fa inna ma'al usri yusra. Nah itu Allah tegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada, sudah disiapkan dengan kemudahannya. Nah disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat mimbar yang singkat ini setidaknya bagaimana sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali kita ngurus urusan orang lain, coba kita urus urusan kita sendiri. Ini gimana nih akhlak kita di hadapan Allah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, sikap tindak tanduk kita, akhlak kita antara makhluk dengan khalik, akhlaknya antara makhluk dengan makhluk. Nah, dan tadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan, siapa yang pagi-pagi udah urusan kesulitan, kesusahan duniawinya diadukan kepada orang lain, maka Rasulullah menyebutkan faka'annama yashku rabbah, berarti dia mengadukan Tuhan yang maha agung, yang maha segalanya itu kepada makhluk. Enggak pantas, maka mestinya kita mengadukan kepada Allah. Maka syikayah itu Rasulullah melarangnya, jangan kamu begitu. Jangan suka mengadukan tentang keadaan dirimu kepada sesama manusia. Kesulitan maksudnya. Kalau senang sih mama Allah anjurkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat kenikmatan, nah itu cerita-cerita boleh. Sampaikan kepada banyak orang. Tapi kan beda manusia ini. Kalau senang diam-diam aja, kalau susah semua orang tahu. Nah, padahal maka orang yang beriman, kita cobalah kita mulai menahan diri dan kita mengadunya itu kepada Allah. Maka yakinlah kepada Allah. Dan kuncinya tadi satu, husnudzon ilallah. Itu. Maka dengan begitu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah orang yang bisa menyesuaikan tentang ketentuan Allah bagi dirinya. Udah menyesuaikan, ya semuanya datang dari Allah. Maka sering saya membawa tema yang
besar. Orang-orang yang beriman itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran minallah, ilallah, dan ma'allah. Semua datang dari Allah. Ilallah, dan semua sedang menuju kepada Allah. Ma'allah, maka perjalanan kita menuju kepada Allah ya bersama Allah. Kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya supaya perjalanan kita menuju Allah itu selamat, supaya baik. Maka setiap kali kita memulai segala sesuatu agar kita ada kebersamaan dengan Allah, maka mengawali dengan Bismillah, dengan namamu ya Allah saya memulai sesuatu, dengan namamu ya Allah saya melakukan sesuatu, dengan namamu ya Allah saya menghadapi sesuatu, dengan namamu, dengan keagungan dan kebesaranmu. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya kita bagaimana melihat diri kita di hadapan Allah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau engkau ingin melihat dirimu di mata Allah, maka lihatlah dirimu sendiri, bagaimana engkau meletakkan Allah dalam dirimu. Gitu. Kalau engkau ingin mengetahui posisimu di hadapan Allah, maka lihatlah dirimu, bagaimana engkau meletakkan Allah dalam dirimu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dipersilahkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dan dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi haqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa fadlil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal hum ya man li'amdi yaghfir wa ilham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatil tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.